Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kembali lagi kita bertemu pada pagi hari yang indah ini untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu adik-adik semua, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari yang indah ini. Untuk itu kakak kita undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian yang pertama dari Kidung Jemaat nomor 4. Kidung Jemaat nomor 4 dengan judul Hai Mari Sembah. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani nomor 2. Nyanyian rohani nomor 2 dengan judul Ya Tuhan kami puji namamu besar. Ya Tuhan kami puji namamu besar. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari semalam hingga pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk datang beribadah, memuji, muliakan nama-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai selesainya. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan sama-sama membaca Mazmur yang kakak pilih dari Mazmur nomor 11. Mazmur 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya.
Amin firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya di rumah masing-masing. Dan kita akan mengiringi persembahan kita dari pujian Mazmur nomor 105. Dari pujian Mazmur 105. Sekali lagi Mazmur 105 dengan judul Ucap Syukur dan Puji Gua. Ucap syukur dan puji gua dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mengantar kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51. Kidung Jemaat nomor 51 dengan judul Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ya, mari adik-adik buka di dalam Perjanjian Baru, Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya ke-41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman ini Tuhan, agar menjadi pedoman dan suluh di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang memberitakan firman-Mu dan juga kami yang mendengarkan firman-Mu secara live ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kita baca bersama-sama ya. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di pagi hari ini yaitu jangan takut. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mau mengikuti semester atau mid semester atau ujian, apa yang adik-adik rasakan? Ya, pasti ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Nah, kalau adik-adik sudah rajin belajar, maka adik-adik tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi. Nah, karena adik-adik sudah belajar dan sudah berdoa kepada Tuhan. Meskipun banyak tugas yang diberikan oleh guru-guru, tetap harus semangat. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, cerita kita saat ini mau mengajarkan kita untuk kita jangan takut. Baik ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi semester, kita tidak boleh takut karena kita ada Tuhan yang luar biasa. Ceritanya adalah pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid bertolak menuju Danau Galilea. Mereka menaiki perahu. Di dalam perahu itu Tuhan Yesus sedang tertidur. Lalu tiba-tiba ombak angin yang begitu dahsyat menghantam perahu mereka sehingga air pun masuk ke dalam perahu. Situasi saat itu membuat para murid Tuhan Yesus merasa takut dan cemas. Mereka berpikir, aduh jangan-jangan kita mati karena ombaknya dan angin yang begitu dahsyat pada saat itu. Lalu kemudian mereka datang menghampiri Tuhan Yesus yang sedang tertidur dan membangunkan dia. Murid Tuhan Yesus berkata, "Bapa, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Tuhan Yesus terbangun dan dia pun menghardik badai itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Seketika itu juga danau itu tenang, badai itu reda. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi pada saat itu membuat para murid terheran-heran. Hanya dengan kata-kata, badai, angin yang begitu dahsyat, turut perkataan Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Mengapakah kamu takut? Mengapakah kamu tidak percaya?" Mendengar perkataan itu para murid hanya terdiam. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita setiap hari kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu yakin bahwa ketika kita ada dalam suatu pergumulan, ada masalah yang kita hadapi, kita sedang dalam keadaan yang sakit, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus luar biasa. Dia akan menghalau semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Dia mampu dan dia sanggup melakukan perkara-perkara yang kita pikirkan kita tidak sanggup untuk melakukannya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan agar di situasi apapun yang kita hadapi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita saat ini sedang berada di situasi COVID yang semakin merajalela. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa dengan caranya Tuhan sendiri, dengan waktunya Tuhan, semua ini akan berlalu. Adik-adik harus tetap berdoa, harus rajin baca firman, harus rajin berdoa, meminta kepada Tuhan agar semua ini cepat berlalu dan kita boleh melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut di dalam menghadapi situasi yang ada saat ini. Adik-adik harus tetap semangat, adik-adik tetap harus gembira dan tetap berserah kepada Tuhan.
Belajarlah dengan tekun, tetap mengandalkan Tuhan di dalam proses belajar mengajar. Jangan khawatir karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan iman percaya kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan berdoa. Kita doakan teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang sakit, atau mungkin ada teman-teman kita yang berulang tahun. Kita berdoa kepada Tuhan untuk orang tua dan situasi kondisi yang ada saat ini. Kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi hari ini karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai pada saat ini, kami tetap sehat, kami kuat, itu semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang terus mengajarkan kami, menguatkan iman percaya kami, untuk kami tidak takut dalam menghadapi situasi yang ada saat ini. Tuhan, berkatilah kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam proses belajar kami secara online. Biarlah kami tetap ada dalam keadaan yang sehat di dalam menghadapi proses belajar kami ya Tuhan. Berkatilah kedua orang tua kami Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari, menjadi penolong kami, pencari nafkah buat kami. Tuhan, jagakan kesehatan mereka, beri kekuatan kepada mereka, beri umur panjang kepada mereka Tuhan. Jadikanlah mereka sebagai orang tua yang patut kami contoh dan kami teladani. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami yang mungkin saat ini ada yang sedang dalam keadaan yang sakit. Tuhan, Engkau datang menjamah mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau mengangkat segala penyakit mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang berulang tahun. Berkatilah mereka di usia yang baru ya Tuhan. Biarlah mereka di usia yang baru boleh terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati setiap guru sekolah minggu ya Tuhan, di dalam kehidupan pribadi mereka, pendidikan mereka, kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi seorang guru sekolah minggu yang dengan penuh keikhlasan hati terus memberi diri untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, melayani sesama kami Tuhan. Kami berdoa untuk Kakak John yang saat ini sedang dalam keadaan yang sakit Tuhan. Berkatilah dia di dalam kehidupannya, biarlah dia tetap sabar, semangat dalam menghadapi pergumulannya saat ini ya Tuhan. Berkati Ibu Pendeta ya Tuhan yang menjadi pendeta gembala di jemaat kami. Kesehatan, kekuatan, umur panjang Kau berikan kepadanya ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu tetap ada dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami Tuhan mulai dari saat ini sampai selamanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang membimbing, Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami membawa situasi COVID saat ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu luar biasa, kuasa-Mu dahsyat. Engkau akan menghalaukan akan COVID ini seturut dengan kasih-Mu ya Tuhan. Berkatilah para medis, para dokter ya Tuhan, yang terus berjuang mengobati para pasien-pasien ya Tuhan. Jaga kesehatan mereka, beri kekuatan kepada mereka, beri kesabaran kepada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa situasi ini akan berlalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Ampunkan salah dosa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 53. Kidung Jemaat nomor 53 dengan judul Tuhan Allah telah berfirman. Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman, haleluya.
Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Kidung Jemaat 426 dengan judul Kita Harus Membawa Berita. Kidung Jemaat 426 dengan judul Kita Harus Membawa Berita pada Dunia Dalam Gelap. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kasih dari Tuhan Allah akan menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian sekali lagi dengan judul Mars Par. Dengan penuh semangat ya. Anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya persembahkan kepadanya. Amin, amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Shalom.